Ditulis di dalam labelnya itu bebas kolesterol. Artinya bukan sama sekali tidak ada kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi Live. Saya Profesor Dr. Insinyur Kesuma Sayuti, salah seorang guru besar pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas dengan bidang kepakaran teknologi pangan dan gizi. Apakah Anda sudah yakin dengan apa yang Anda makan selama ini? Jangan biarkan kemasan cantik mengelabui pilihan Anda. Di era modern, kegiatan atau aktivitas di luar rumah semakin meningkat, sehingga pilihan pada makanan kemasan menjadi hal yang mendasar. Nah, hal ini juga sejalan dengan pesan yang ke-13 dari pesan umum gizi seimbang, bahwa membaca label itu hal yang disarankan agar orang terhindar dari segala sesuatu yang berdampak terhadap kesehatan. Di dalam label itu sebenarnya banyak informasi, tetapi bagi konsumen yang penting diperhatikan adalah izin edar. Karena ini sangat penting, kalau bahan makanan atau makanan kemasan tidak ada izinnya, perlu kita ragukan keamanannya. Yang kedua adalah masa kadaluarsa. Karena masa kadaluarsa akan menentukan apakah makanan ini masih aman atau tidak untuk dikonsumsi. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah komposisi zat gizi yang terkandung. Itu penting untuk memilih makanan yang sesuai dengan kondisi konsumen masing-masing. Nah, yang berikutnya juga adalah kehalalan. Itu tergantung kepada kelompok-kelompok tertentu. Mungkin ada kelompok tidak mementingkan kehalalan, tapi bagi kelompok tertentu penting kehalalan. Halal ini sebenarnya sekarang bukan saja menjadi pilihan kelompok agama tertentu, tetapi juga bagi kelompok yang sudah memahami kesehatan, ini juga menjadi pilihan. Kemudian juga asal-usul bahan yang ada di dalamnya, karena ini berhubungan dengan salah satunya kehalalan tadi. Hal ini dikaitkan dengan pertama komposisi ya. Dari label makanan kita bisa melihat komposisi apa yang terkandung di dalam bahan makanan. Nah, komposisi yang terkandung itu misalnya kandungan protein, kandungan lemak, kandungan karbohidrat. Nah, ketiga faktor ini akan mempengaruhi energi yang dihasilkan. Bagi kelompok-kelompok yang ingin menjaga berat badan, nah diusahakan energi yang dikonsumsi tidak melebihi yang diharapkan. Jadi label ini akan membantu pilihan bagi kelompok tertentu yang akan mengatur dietnya. Nah, sedangkan vitamin dan mineral biasanya ini mengikuti saja, tidak menjadi permasalahan yang akan mempengaruhi kesehatan. Dan yang kedua, dari komposisi ini kita juga bisa melihat kandungan-kandungan lain ya, seperti kandungan lemak berkaitan dengan kolesterol ya. Bagi anak-anak itu masih belum membahayakan, tapi bagi kelompok tertentu itu usia dewasa, kolesterol yang berlebihan akan berdampak terhadap kesehatan. Terutama bagi kelompok yang memang cenderung mengandung kolesterol yang cukup tinggi ya. Nah, kolesterol yang tinggi ini akan berbahaya menyebabkan penyakit jantung atau penyakit jantung koroner, atau pada akhirnya juga bisa menyebabkan stroke. Nah, kemudian pada orang diabetes juga komposisi energi yang berlebihan ini juga akan bisa memicu berkembang atau tidak terkontrolnya diabetes. Kemudian banyak hal lain yang juga dikaitkan dengan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah
hal-hal yang terkandung di dalam bahan pangan itu, misalnya kandungan tertentu yang bisa menyebabkan reaksi alergi ya. Jadi mungkin kalau alergi efeknya tidak jangka panjang, tetapi jangka pendek. Tapi ini akan mengganggu kesehatan seseorang. Misalnya makanan yang mengandung udang. Nah, banyak kejadian pada orang semakin bertambah umur, kejadian alergi itu semakin meningkat. Sehingga perlu hati-hati di dalam memilih jenis pangan. Kemudian yang juga berpengaruh terhadap kesehatan adalah masa kadaluarsa ya. Jadi masa kadaluarsa ini penting sekali karena dengan kadaluarsa itu memberikan batasan kepada konsumen bahwa kalau sudah melebihi batas kadaluarsa itu artinya makanan yang ada di dalam atau komponen yang ada di dalam itu sudah tidak aman. Terutama makanan-makanan yang tinggi lemak ya. Makanan yang tinggi lemak itu mudah sekali teroksidasi sehingga menghasilkan peroksida. Nah, senyawa peroksida ini punya dampak yang sangat buruk kepada kesehatan. Dia bisa memicu proses oksidasi. Proses oksidasi yang terpicu misalnya terjadinya kerusakan dinding sel. Nah, pada akhirnya akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Yang berikutnya adalah asal-usul bahan ya. Asal-usul bahan ini juga menentukan. Nah, biasanya makanan-makanan yang berasal dari daerah-daerah luar mungkin tidak memperdulikan kehalalan. Nah, mungkin ini tidak hubungan langsung dengan kesehatan, tetapi adalah tentang pilihan keyakinan ya. Yang berikutnya adalah izin edar. Nah, izin edar ini juga sangat penting karena makanan-makanan yang tidak ada izin edarnya itu kita tidak bisa atau tidak ada jaminan bahwa makanan itu adalah makanan yang aman, yang sudah diperiksa oleh institusi yang terkait, sehingga itu menimbulkan ketidakyakinan atau gangguan nantinya terhadap kesehatan. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali produk-produk yang tidak aman dikonsumsi, terutama makanan-makanan yang dijual di tempat-tempat tertentu yang tidak di toko-toko besar. Nah, mungkin ini satu istilah yang baru ya. Ada istilah less sugar. Less sugar artinya rendah gula. Nah, biasanya dikatakan less sugar jika kadar gulanya kecil dari 25% dari takaran penuh. Artinya tetap menggunakan gula tetapi jumlahnya lebih sedikit. Kemudian juga ada yang namanya sugar free. Sugar free itu lebih kecil lagi kandungannya. Itu kecil dari 0,5 gram untuk setiap sajian. Nah, yang ketiga yang berhubungan dengan sugar ini adalah no added sugar. Itu artinya di dalam proses pengolahan tidak ada penambahan gula sama sekali. Nah, ada istilah lain juga yang disebut dengan rendah lemak ya. Rendah lemak itu biasanya di dalam pangan tersebut kandungan lemaknya kecil dari 3 gram untuk setiap 100 gram bahan. Kemudian ada yang disebut dengan bebas lemak. Nah, bebas lemak ini lebih kecil lagi kandungan lemaknya, kecil dari 0,5 gram per tiap sajian. Dan yang ada istilah lagi bebas lemak jenuh. Nah, kenapa bebas lemak jenuh menjadi perhatian? Pada makanan-makanan tertentu itu atau pada kelompok-kelompok orang tertentu lemak jenuh ini berbahaya juga dibandingkan lemak tidak jenuh. Karena lemak jenuh ini lemak yang sulit dimetabolisme. Sehingga untuk menjaga kesehatan bebas lemak jenuh ini menjadi perhatian. Dikatakan bebas lemak jenuh jika kandungan lemaknya kecil dari 1,5 gram per 100 gram bahan. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan lemak adalah kolesterol. Jadi ada makanan-makanan yang membuat atau ditulis di dalam labelnya itu bebas kolesterol. Artinya bukan sama sekali tidak ada kolesterol, tetapi kolesterolnya sangat kecil, yaitu 0,005 gram per 100 gram. Nah, di samping itu juga ada yang diistilahkan atau ditulis di dalam label itu adalah pangan organik. Nah, pangan organik ini menjadi salah satu pilihan
konsumen tertentu, karena pangan organik artinya adalah bahan pangan yang dihasilkan dari pertanian organik. Apa itu pertanian organik? Pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Misalnya pupuk kimia atau menggunakan pestisida kimia. Jadi di dalam pertanian organik semua di dalam proses budidaya, unsur-unsur yang digunakan di dalam proses budidaya itu adalah bahan-bahan organik. Memang makanan itu sangat berdampak terhadap kesehatan jangka panjang ya. Kalau mungkin tadi kita cerita tentang alergi itu mungkin tidak jangka panjang, tetapi secara umum pilihan makanan yang salah akan berdampak terhadap kesehatan jangka panjang. Sehingga ada satu istilah yang disebut dengan you are what you eat. Jadi apapun yang kita makan itu akan memberikan hasil dalam jangka panjang. Contohnya, komposisi makanan tadi sangat menentukan di dalam pilihan, itu semua berhubungan dengan kesehatan jangka panjang. Makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, yang tidak aman, yang sudah teroksidasi, tentunya akan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Oksidasi pada makanan seperti terbentuknya peroksida lipid akan memicu oksidasi yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, penyakit stroke, kemudian penyakit kanker juga sebenarnya salah satu penyakit degeneratif ya, meskipun sekarang banyak mungkin yang masih muda-muda juga menderita. Nah, jadi label tadi yang dijelaskan sebelumnya, ada yang bebas kolesterol, bebas lemak jenuh, itu semua kaitannya nantinya dengan kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin yang paling diperhatikan adalah kemasan yang menarik dengan label yang jelas dan informatif. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atau konsumen untuk hidup sehat melalui iklan layanan. Mungkin untuk ini perlu kebijakan dari pejabat atau pemerintah yang terkait dengan bidang pangan dan gizi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang bagaimana memilih pangan yang tepat. Jadilah konsumen yang cerdas agar terhindar dari kerugian akibat konsumsi makanan yang tidak tepat. Saya Profesor Dr. Insinyur Kesuma Sayuti MS. Sampai jumpa.